semuanya, apa kabar? Hari ini saya libur ya. Jadi sebelum pulang ke rumah, saya ingin membagikan sesuatu lagi ya. Kita sering-sering santai ya. Jadi teman-teman, tadi malam teman saya tiba-tiba lagi di Interminit. Jadi selang hampir 1 minggu atau udah mau 2 minggu ini, kejadian teman-teman di Interminit itu mungkin udah 4 atau 5 kali ya teman-teman semua. Aduh, ini agak agak sedikit karena memang saya lagi buat video depan pantai Chunwan. Jadi orang lewat-lewat. Jadi kalau ada musik-musik, maaf teman-teman semua. Jadi hampir ya 1 minggu, hampir 2 minggu ini saya lagi membantu teman pekerja migran yang terkendala. Lain udah di Indonesia, dan tadi malam lagi tiba-tiba dengar kabar saya waktu mau keluar, teman saya bilang dia di Interminit lagi cuman karena dia mengganti jadwal pekerjaan. I don't know apa yang terjadi gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman semua, saya bilang ke teman-teman semua bahwa Interminit bukan hal yang menjadi satu ketakutan ya. Ketakutan buat kita pekerja migran, atau kayak kalau kita di Interminit ini bahwa dunia akan berakhir, dunia akan kiamat. Enggak. Ya, stres boleh kalau ketika kita di Interminit, mungkin ya agak terganggulah pikiran. Oke, saat itu kita shock karena memang tiba-tiba majikan terus langsung suruh keluar malam-malam bungkus baju dikemas-kemas. Mungkin yang banyak baju, yang banyak beli baju, tiba-tiba ya itu biasa dalam hidup. Saya bilang biasa dalam hidup karena mungkin saya juga pernah melalui kayak, bukan di Interminit ya, selama ini saya bekerja udah 3 kontrak ya, saya yang ngebreak gitu. Jadi mungkin kalau ngebreak sama Interminit kan bedanya, kalau kita ngebreak karena kitanya gitu, kita punya persiapan gitu. Tapi kalau Interminit kita nggak ada persiapan, tiba-tiba langsung dikasih surat, keluar kamu ini malam, ini uang kamu, ini tiket kamu, bla bla, keluar ini malam gitu. Jadi kita tuh nggak ada persiapan, kayak kita nggak tahu kok boarding house, kos yang kita akan tinggal gitu ya. Aduh, jadi ini juga buat pemerintah yang ada ya, buat pemerintah ya, semoga ya, siapa tahu yang melihat ini adalah wacana juga dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran. Saya sudah dengar dari kemarin bahwa mereka juga dari kepala badan maunya di Hong Kong ini ada shelter apabila teman-teman yang di Interminit tiba-tiba malam-malam kayak tadi malam ya, teman saya tuh di Interminit tengah malam gitu, mungkin jam berapa ya, jam 1 mau kemana, benar nggak sih, mau cari kos dulu ya. Untuk kita ya, komunitas gereja adalah kakak-kakak rohani kita yang mengelola kos. Kalau nggak ada gimana, kasihan kan yang teman-teman kita yang belum, apa lagi yang mungkin yang nggak kenal kita, yang bukan komunitas gereja kita, gimana sama teman-teman kita, kasihan yang nggak tahu kita gimana. Terus mereka kemana gitu, tiba-tiba mereka kena Interminit di malam-malam, mereka harus cari boarding house, cek-cek di sosial media mana yang masih kosong. Tapi kalau ada shelter kan otomatis ya udah tahu gitu. Bahkan kami yang mengedukasi, kita akan share di Facebook, kita akan share di TikTok, kita akan sharing di YouTube atau di platform semuanya gitu ya, untuk bahwa hai teman-teman yang ada di Hong Kong, pekerja migran yang di Hong Kong, apabila kalian di Interminit, segera ke sana ya. Jadi shelter itu khusus buat pekerja migran yang Interminit gitu, yang Interminit yang tiba-tiba nggak tahu mau kemana gitu. Aduh, ini sebenarnya begini teman-teman semua, dari KJRI Hong Kong juga nih harus mempersiapkan seperti itu. Jadi semua stakeholder tuh harus kerjasama untuk memikirkan pekerja migran yang terkendala seperti ini. Aduh, gimana
menceritakan, udah mau nangis loh, kayak sedih gitu. Tiba-tiba ada teman-teman kita yang dalam kesusahan, saya nggak bisa bayangin gitu, maksudnya kita nggak bisa bayangin tiba-tiba ada teman kita yang kena interminit di malam-malam buta gitu ya, di tengah malam buta tiba-tiba ya kan mewek lagi. Saya ini nggak tahu kenapa, karena kita nih nggak tahu gimana ya ke depan gitu. Aduh, ada aja ya. Jadi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kita terus kena interminit, terus dia lagi nyari bawa tentengan gitu, bawa tentengan. Saya mau kemana ini ya, apalagi anak-anak yang baru. Ya udah, kalau kita yang udah X bertahun-tahun di sini ya paling kita tahu di mana harus kita pergi gitu. Terus kalau anak-anak yang teman-teman kita yang baru, apalagi yang baru 4 bulan 3 bulan kerja, ya Tuhan, mereka mau kemana gitu maksudnya. Kalau di interminit di tengah malam buta gitu teman-teman semua. Jadi pemerintah harus memikirkan ini juga untuk, ya kalau kalian di interminit sok kesini, biar pekerja migran tahu bahwa kita juga kalau di Hong Kong, kayak di Hong Kong ya, jadi ketika ada shelter gitu khusus pekerja migran terkendala, itu disiarkan loh, ini ada shelter loh, yang ketika kalian di interminit langsung kesini aja. Kadang begini, iya ada agensi, tapi ada agensi yang apa ya, ingin magi kayak ya ada agensi setan gitu, yang agak kesetanan gitu ya, maksudnya ada agensi yang nggak amanah gitu, bahkan membiarkan pekerja migrannya gitu. Artinya kan begini teman-teman semua, ketika di interminit, apalagi yang baru 3 bulan yang belum selesai potongan, kan itu agensi sebenarnya harus lihat juga, karena kan mereka kalau potongan disuruh kasih lancar, giliran mereka terkendala nggak tanggung jawab. Gimana sih maksudnya? Ini saya bingung, maksudnya dari kemarin tuh kita kadang bingung. Ada yang memang ketika mereka di interminit dibiarkan gitu, seharusnya itu kan tanggung jawab agensi dan PT. Dan ketika di interminit ya, kalau jadi saya telepon lo PT, Bu, mem, ini saya di interminit. Nanti PT telepon pekerja migrannya gitu, yang maksudnya dari PT telepon ke agensi, tolong dong, ini anak kita di interminit gitu, gimana caranya gitu, biar dia nggak keleleran atau terlantar lah gitu di tengah-tengah malam gitu ya. Kalau siang masih mending, masih bisa muter-muter ke taman dulu, duduk-duduk sambil nyari-nyari. Lo kalau tengah malam banyak lo teman-teman yang di interminit sampai tinggal di taman gitu ya, maksudnya sampai diam di taman gitu, banyak, bukan baru 1 kali 2 kali gitu ya. Teman-teman kita yang di interminit keluar tengah malam buta dari rumah majikan gitu. Jadi berharaplah ke depan pemerintah bisa memikirkan ini gitu, karena memang sedih loh, maksudnya kita yang mungkin majikan masih mending, masih baik gitu ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, nggak kena ke kita. Seandainya itu kena ke kita gimana? Makanya tadi saya nih kalau teman-teman juga yang kesusahan, kasihan ya mereka, gimana caranya untuk bisa kita teman-teman sama-sama membantu. Saya tuh sampai tadi kita bertemu dengan teman-teman yang lain menceritakan teman kita ini loh, tiba-tiba dia di interminit loh, nangis loh, telepon saya yang mengelola kos, yang punya kos itu telepon bilang, Om, tiba-tiba Kak saya di interminit, tolong dong gitu. Jadi akhirnya ditampung lah di kos itu, di boarding house gitu komunitas gereja kita gitu. Kalau enggak gimana? Begitulah. Jadi kendala dari teman-teman pekerja migran yang ada di Hong Kong ini, semoga ke depan untuk stakeholder yang ada bekerja sama, KJRI Hong Kong dan pemerintah yang ada, Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia ya, kerjasamalah untuk memikirkan gimana caranya ke depan pekerja migran yang terkendala ini ada shelter gitu. Dan ini saya tahu dari Badan Perlindungan udah beberapa kali juga menyuarakan untuk memang harus ada shelter di Hong Kong ini gitu. Di Hong Kong ini biar pekerja migran yang terkendala di interminit tiba-tiba ada tempat mereka dan tidak ketakutan lagi, begitu teman-teman semua. Ya, apa ya?
Maaf saya nih kalau kalau ngomong ya agak kasar-kasar sedikit, karena gini teman-teman loh, kita nih yang saya bilang setiap konten-konten saya ingin sama-sama kita teman-teman, kita nih jangan direndahkan terus gitu. Bayangkan kita nih menghidupi keluarga, bahkan bukan cuma keluarga loh, saya bilang kita nih menghidupi bangsa, apa namanya, berkontribusi untuk bangsa ini gitu. Kita berkontribusi untuk bangsa Indonesia, kita bukan hanya cuman asal-asalan gitu. Maksudnya kita pekerja migran, bayangkan aja yang resmi itu 4.500.000 yang resmi, belum yang nggak resmi itu ada 4,5 juta. Jadi perkiraan itu ada 9 juta di luar negeri ini yang mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Bayangkan dari satu keluarga bisa menghidupi itu 3-4 orang loh. Coba dibayangkan tuh, kita pekerja migran itu yang ada di luar negeri itu bisa menghidupi dalam satu keluarga ada 4 orang, kalikan aja tuh, dikalikan aja tuh 4,5 aja, nggak usah hitung yang ilegal ya, yang resmi 4,5, berapa puluh ribu kita menghidupi gitu. Hah? Berapa puluh ribu kita bukan berapa puluh ribu, berapa puluh juta kita menghidupi. Jadi dikalikan 4 kali 4 berapa? Nah, ada sekitar ya 4 kali 4 16 juta lah taruh ya, 16 kepala kita kasih makan loh, 16 juta kepala, 16.000. Bayangkan 16, ini yang kita bicara tentang 4,5 juta dikalikan 4, nggak usah koma-komanya itu ya, biar nggak bingung. 4 kali 4 aja, 4 kali 4 berapa? 4, 8, 12, 16 juta loh, 16 juta penduduk Indonesia kita kasih makan gitu. Saya aja kasih makan contoh 3 orang gitu, belum yang lain ada lebih dari 4 gitu. Itu cuman yang legal, belum yang ilegal, maksudnya yang tidak tercatat di Sisko P2MI gitu, di Sisko Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia ya teman-teman semua, biar kita tahu. Karena banyak yang bahkan yang renew tidak tercatat lagi, karena dari agensi atau di sini tidak re-entry kembali gitu. Jadi teman-teman semua, belum yang ilegal begitu, ada sekitar, pokoknya diperkirakan ada 9 juta penduduk Indonesia yang kerja di luar negeri, yang 4,5 itu resmi dan 4,5 itu diperkirakan ilegal. Jadi bayangkan aja, kita berharga banget loh sebagai pekerja migran. Jadi jangan teman-teman semua berpikir kita nih cuman sembarangan. Makanya di konten-konten saya nih saya ingin membuka artinya begini, kita memang kita nih cuman kerja di rumah gitu, tapi hargailah kita nih yang menghidupi banyak keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. So begitulah teman-teman semua. Jadi saya ini keresahan yang gak habis-habis buat kita semua ya. Gimana caranya biar gak kena interminate, itu urusan pekerja migran dan majikan ya, ada di konten-konten lainnya. Saya sudah pernah bagikan juga di konten sebelumnya gimana cara biar kita tuh terus bertahan, gimana caranya mengambil hati dan lain-lain biar kita tetap bertahan. Tapi ya kembali lagi kan teman-teman semua, cocok dan tidak cocok gitu ya. Oke, saya ini sebelum masuk ke rumah, ini kan libur hari Minggu, saya bikin konten ini saat libur teman-teman semua. Jadi sebelum saya masuk, saya bikin konten dulu. Ini di pinggir pantai loh, view-nya sangat bagus teman-teman semua, sambil menikmati. Nah teman-teman semua, jadi begitulah. Sekali lagi, jangan pernah takut ketika kalian di interminate, karena dunia belum berakhir, dunia nggak akan kiamat ketika kalian interminate. Di interminate cari majikan lagi, di interminate cari majikan lagi, selama kalian tidak membuat kriminal. Oke? Nggak usah takut, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Hidup ini indah ketika kita enjoy aja dengan hidup ini, karena hidup hanya sekali. Oke? God bless, bye bye.